Kali ini saya akan berbagi tentang tips dan tutorial untuk merebuild ulang coil geyser. Coil geyser yang 0,23 ohm ya, jadi yang besar itu. Nah, jadi saya suka pakai coil ini karena flavor itu keluar ya. Jadi flavornya sangat mantap dan TH-nya itu juga terasa, dan manis-manisnya itu keluar semua rasanya di liquid itu. Nah, jadi saya suka pakai coil ini. Namun untuk merebuild ulangnya itu cukup ekstrim, gampang-gampang susah. Namun susahnya itu awalnya saja, untuk selanjutnya itu sudah enggak ya. Jadi sama dengan merebuild coil punya pot lain seperti RPM, Vinci dan lainnya itu sama. Nah, jadi untuk merebuildnya cukup ekstrim. Jadi yang pertama yaitu diperlukan geraji besi ya. Nah, jadi untuk koilnya digergaji dulu. Nah, jadi untuk batas gergajinya yaitu di koil yang mengecil. Nah, jadi ini kan koil yang belakang, ini koil yang besar. Nanti ada koil yang mengecil ke atas. Nah, jadi batasnya di situ. Untuk tipsnya yaitu gergaji pelan dulu secara memutar di berulang kali ya. Dan jangan sampai mengenai koil bagian dalam ini. Nah, jadi ini fungsinya ini sangat penting ya buat mengganjal kapas nantinya. Nah, kemudian hasilnya nanti seperti ini. Nah, jadi ini kebetulan saya yang pertama yaitu menggergajinya agak ke atas. Jadi saya gergaji 2 kali yang bagian bawah. Nah, jadi hasilnya baru bisa di kapas yang luar ini baru bisa enak memutarnya, melilitnya. Nah, jadi ini kebetulan saya sudah merebuild. Jadi saya akan membagikan tipsnya saja ya, atau langkah-langkahnya. Nah, jadi untuk merebuildnya seperti tadi, gak usah ribet, cukup dikasih RBK-nya punya drag X sama drag S. Yang 0,15 itu bisa, yang 0,20 juga bisa, atau punyanya Smoke RPM yang RGC yang 0,17 itu juga bisa. Nah, jadi untuk selanjutnya yaitu ini yang bagian atas ini jangan lupa nanti dihaluskan dulu ya ininya. Nanti ketika sudah digergaji ini kan sedikit lancip atau kerucut seperti ini ya. Jadi ini ditumpulkan dulu, dihaluskan yang bagian sininya sampai benar-benar tumpul seperti ini. Nah, jadi kalau sudah tumpul, namun jangan sampai batasnya ini sampai ini ya, sampai apa? Jauh usah diataskan lagi nih ya. Cukup ininya saja yang ditumpulkan. Nah, ini fungsinya agar tidak melukai kapas bagian luar. Bagian luar yang dililit di sini nantinya. Itu biar tidak robek nantinya. Nah, jadi untuk selanjutnya kalau ingin membuka yang bagian bawah yang ini, itu caranya cukup mudah, yaitu dengan apapun yang bisa masuk ke bawah. Nah, jadi di sana bisa dilihat itu ada di bagian bawah ada pin yang menonjol ke atas. Nah, jadi itu pinnya itu sangat kuat itu ya. Nah, jadi itu nanti dimasukkan besi, kemudian didorong. Nah, jadi untuk membuka tutup bagian bawah ini. Kebetulan saya memakai ini ya, alat untuk membuka RBK itu ya. Jadi dimasukkan aja ke sini. Dimasukkan seperti ini. Kemudian tinggal dipukul pakai kayu.
Nah, jadi seperti ini sudah membuka ya, ini sudah terbuka seperti ini bentuknya. Untuk tutupnya seperti ini. Untuk karetnya juga nanti dibuka juga ya. Nah, jadi ini sudah saya rebuild ini pakai drag S yang 0,15. Jadi untuk diameternya saya memakai ini antena radio. Ini sangat pas buat merebuild punyanya Geyser. Nah, jadi nanti walaupun kakinya itu jaraknya itu sedikit lebar, itu nggak apa-apa ya. Walaupun nggak terlalu dekat gini, cukup jauh itu nggak apa-apa. Ohmnya itu nanti nggak bakalan berubah, tetap 0,15. Namun untuk diameternya ini jangan sampai kecil, harus mengikuti diameternya koil. Jadi diusahakan pakai benda yang mengikuti diameternya koil. Nah, jadi diusahakan kawat mesnya itu tetap menempel ke kapas, jangan sampai ada yang nggak nempel, itu akan merusak itu ya, merusak kapas nantinya, akan keluar merah nanti kalau di firing. Nah, jadi karena ini sudah saya rebuild, jadi langsung saya pasang dulu ya. Untuk kakinya itu tetap seperti rebuild lainnya, kaki satunya nempel di bagian sini, yang ini. Untuk yang kaki yang kedua enggak, seperti ini. Nah, jadi ketika sudah dimasukkan kapas seperti ini, tinggal di karet ininya tinggal dimasukkan seperti ini. Jadi seperti ini saja. Nah, kemudian untuk ini ada tips juga ketika melipat kawat ini ya, ketika membengkokkan kawat ke sini, ini jangan langsung dibengkokkan, tapi dimasukkan ini dulu. Saya memakai obeng ini yang dapat dari motor itu diameternya pas. Ini dimasukkan dulu ke sini di bagian atasnya. Nah, dimasukkan seperti ini dulu. Nah, kemudian ketika sudah masuk seperti ini, baru kakinya itu dilipat ke sini, dibengkokkan ya, dilipat ke sini. Nah, itu fungsinya biar nanti kawat mesnya itu nggak berubah diameternya, tetap nempel di kapas. Nah, ketika sudah menempel seperti itu, baru dibuka dan dipasang karetnya. Jadi pasang seperti ini. Ini pada dasarnya sama ya, sama rebuild yang lainnya itu. Nah, jadi kaki satunya diusahakan motongnya itu pas di karet ini, karet di bagian atas ini diusahakan pas. Nah, kemudian untuk masang pin ya, karena pinnya ini enggak lurus ya, jadi di bagian bawahnya itu ada sedikit tonjolan di sininya, agak lebar ini. Nah, jadi ininya dimasukkan lagi obeng ini ya, kemudian barulah dipasang pinnya. Jadi ini biar kakinya itu enggak ke atas, enggak ikut kedorong, jadi pelan-pelan aja masangnya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ada kaki yang satu ke atas itu perlu dibetulkan lagi ya, itu biar ohmnya itu biar nggak berubah. Nah, jadi kalau sudah seperti ini,
baru dipasangkan ininya, tutupnya ya. Jadi saran saya biar ininya mudah, jadi kapas ini dipotong untuk luarnya itu belakangan aja, nggak usah langsung dililit. Ini potongnya sampai sini aja, yang bagian luar terakhir kapasnya ya. Nah, jadi ketika sudah dipasang baru ditutup lagi. Caranya yaitu pasang dulu ininya ya, pasang seperti ini, kemudian taruh di ubin ya, tinggal dipukul-pukul. Nah, hasilnya nanti seperti ini sudah rapat. Nah, jadi untuk tahap selanjutnya yaitu memasang kapas luar. Nah, jadi kapas luar ini yang paling rekomen memakai kapasnya RGC. Namun kalau pakai kapas yang selain RGC juga bisa, ada caranya. Yang pertama yaitu kapas disarankan ini mentok ke bagian bawah ya. Jadi bawahnya jangan sampai ngangkat seperti ini. Nah, jangan sampai seperti ini, tapi full ke bawah. Kemudian diputar kapasnya. Jadi ini harus rapat ya kapasnya, biar liquidnya itu nggak leaking nantinya. Jadi liquid itu bisa masuk lewat sini nantinya dan keluar dari lubang airflow ini. Jadi ini harus rapat. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu di atasnya, di sininya itu dipasang kapas juga, dipasangkan kapas lagi di sininya, karena ini nggak pakai kapas RGC ya. Jadi dipasang kapasnya seperti ini. Kalau mau mudah kapasnya, melilitnya dikasih liquid aja biar basah. Jadi ini gampang nempel, kapasnya nempel seperti ini. Nah, jadi tinggal dililit kapas yang kedua di bagian atas sampai besinya ini tertutup. Jadi tempel seperti ini. Diputar. Dan ini harus rapat ya, karena koil luarnya itu tidak terlalu besar diameternya, jadi nggak perlu panjang-panjang, cukup dipotong segini saja, melewati batas ini, batas sambungan ini ya. Jadi untuk mempermudahnya ditetesi liquid aja biar sedikit basah kapasnya. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Ini 2 kapas ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu langsung dipasang ininya, yang tutup ini, karena tadi sudah dihaluskan, jadi masangnya pelan-pelan ini. Nah, jadi kapas di sini diusahakan menutup semua ya, nggak ada lubang. Maksud saya menutup semua, tidak ada lubang, yaitu di bagian sininya ini tertutup kapas di bagian sininya, di sela-sela koil yang atas ini disarankan agar tertutup. Dan jadinya tadi memakai 2 kapas, fungsinya yaitu ini untuk menutup lubang koil yang bagian atas. Jadi biar liquid itu nggak langsung masuk ke sini dan nggak bisa leaking. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dipasang kapas lagi ya. Kapasnya nanti di luarnya ini mencegah agar biar lebih rapat yang bagian bawah ini,
bagian bawah koil ini yang bekas gergaji tadi itu biar lebih rapat, jadi ditambahi kapas lagi. Ketika sudah dipasang seperti ini, dipasang lagi. Nah, jadi diusahakan pas ke bagian bawah ya. Kalau lebih gak apa-apa juga, lebih seperti ini maksudnya gak apa-apa. Yang penting bawahnya dikasih kapas, ditutup kapas sampai gak ada celah. Nah, jadi ketika sudah dipasang seperti ini, kan di coil geser itu dapat seal, dapat 4 seal kalau nggak salah, 4 seal gratis. Nah, jadi seal yang seperti ini, karet sealnya dipasangkan ke sini. Nah, jadi ini biar kapas itu lebih bagus dan mencegah agar tidak leaking. Biar kapasnya ini nggak lepas ya. Jadi dikasih ini karet seal. Karetnya diusahakan sampai di bagian bawah ya. Nah, sampai di bagian bawah seperti ini. Nah, jadi ini sudah selesai. Untuk resapannya yaitu ini non dry heat, jadi ini sangat meresap sekali ke liquid. Jadi untuk firing pertama ke firing kedua itu gak membutuhkan jeda waktu yang sangat lama. Itu kemungkinan cuman tidak sampai setengah menit itu sudah meresap ya liquid ke dalam situ ya. Nah, jadi ini sudah selesai dan ini akan diuji coba dulu. Jadi masangnya itu, untuk masang koilnya diusahakan jangan diangkat ya, nanti itu akan lepas koilnya. Jadi diusahakan ketika waktu pertama masang itu nggak boleh diangkat sudah, jadi langsung dipaskan ke bagian atasnya. Kalau nggak pas nanti dorongnya agak susah, jadi dipaskan dulu baru didorong. Jadi seperti ini sudah anti leaking ya. Nah, jadi untuk faktor leaking dari geyser ini yaitu ini kurang buka airflow-nya itu kurang buka. Jadi saya sudah pernah mencoba membuka sedikit seperti ini dua kali, dua-duanya membuka sedikit. Nah, namun liquidnya keluar dari sini untuk yang coil yang besar ini. Nah, jadi untuk yang coil yang besar ini diusahakan airflow itu sedikit lebar ya, sedikit lebar seperti ini, sedikit kebuka. Jadi itu untuk mencegah agar liquidnya itu nggak leaking nantinya pas waktu di firing. Jadi ini akan saya coba dulu dapat berapa ohm. Jadi di sini didapatkan 0,16 karena ini saya memakai
coil drag X yang 0,15, jadi ini dapatnya 0,16. Nah, ini sudah bagus ini ya. Nah, ini sudah berubah 0,15 karena belum kemasukan liquid. Nah, jadi walaupun coilnya itu jaraknya tadi itu sedikit benggang atau lebar, itu nggak apa-apa. Yang penting diameter coilnya itu harus pas dari diameter coil. Jadi menggunakan alat yang sedikit besar. Alatnya pakai ini saja. Nah, jadi seperti itu untuk tips merebui lulang. Dan coil ini sangat mantap ya untuk liquid, itu keluar semua flavornya. Nah, jadi seperti itu saja tutorial dan tipsnya untuk merebui lulang coil geyser. Semoga bermanfaat. Terima kasih.